Pembangunan Galuh pada masa pemerintahan Bupati Kanjeng Prabu atau Adipati Arya Kusumadiningrat. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda sedang giat-giatnya melaksanakan tanam paksa atau kultur stelsel. Kultur stelsel merupakan pengembangan dari Prenges stelsel, sistem periangan yang berkaitan dengan penanaman komoditi kopi yang telah diterapkan di periangan sejak tahun 1677. Sementara itu, kultur stelsel tidak hanya berkaitan dengan penanaman kopi saja, tetapi juga menyangkut seluruh tanaman yang memiliki potensi ekonomi, yakni tanaman yang laku di pasar. Hal ini terlihat dari suatu kenyataan bahwa di Kabupaten Galuh tidak hanya diterapkan kewajiban menanam kopi, tetapi juga wajib menanam nila indigo. Pada waktu itu, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Raden Arya Kusumadiningrat yang memerintah dari tahun 1839 sampai 1886. Raden Arya Kusumadiningrat yang mendapat panggilan Kanjeng Prabu merupakan Bupati Galuh terkemuka. Panggilan itu tidak berlebihan karena di bawah kepemimpinannya Kabupaten Galuh relatif berhasil melaksanakan pembangunan. Untuk meringankan beban yang harus ditanggung rakyatnya, Kanjeng Prabu bangun saluran-saluran air dan dam-dam untuk mengairi daerah persawahan. Pada awal pemerintahannya, Kanjeng Prabu membangun saluran Gendangwangi. Beberapa tahun kemudian, Kanjeng Prabu membangun kembali saluran air, yaitu saluran Cikatomas tahun 1842 dan saluran Wangundirja tahun 1862. Selain membuat saluran air, pada tahun 1843 Kanjeng Prabu pun membangun sebuah dam yang diberi nama Tanjung Manggu yang kemudian diubah namanya menjadi Nagawiru. Ia juga membuka areal persawahan baru dan areal perkebunan kelapa. Setiap calon mempelai yang akan menikahi diwajibkan untuk membawa 2 buah kitri bibit kelapa untuk ditanam di halaman rumahnya. Dampaknya, pohon kelapa banyak tumbuh di distrik Ciamis sehingga distrik tersebut dikenal sebagai gudang kelapa. Sejak tahun 1853, Kanjeng Prabu sudah tinggal di kediamannya yang diberi nama Keraton Salagangga. Bangunan keraton ini dibuat dari kayu jati dengan halaman seluas kurang lebih 2 hektar yang dihiasi taman dan kolam air mancur. Di bagian lain kompleks keraton terdapat keputren, tempat tinggal putri-putri bupati. Selain itu, terdapat juga masjid yang mengurusnya diserahkan kepada Haji Abdul Karim. Pembangunan masjid tidak hanya dilakukan di lingkungan Keraton Salagangga, melainkan juga di setiap desa dan kampung. Pada tahun 1872 di kompleks Keraton Salagangga dibangun pula sebuah jamban sari dan kompleks pemakaman keluarga. Di sebelah selatan pemakaman terdapat kolam yang airnya mengalir melalui beberapa pancuran. Tempat ini dijadikan pemandian umum bagi rakyat yang bermaksud nalap dari Kanjeng Prabu. Dari tempat inilah Kanjeng Prabu kemudian membangun daerah kekuasaannya antara tahun 1859 sampai 1870. Kanjeng Prabu membangun beberapa gedung di Ciamis, ibu kota Kabupaten Galuh. Gedung kabupaten merupakan bangunan yang pertama dibangun oleh Kanjeng Prabu. Tempat membangun gedung yang megah tersebut sekarang menjadi gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Setelah rampung, Kanjeng Prabu membangun gedung untuk asisten residen Galuh yang sekarang disebut sebagai Gedung Negara atau Gedung Kabupaten. Setelah itu, Kanjeng Prabu membangun tangsi militer, penjara, masjid agung, kantor kontrolir, dan kantor telepon.
Ketika Undang-Undang Agraria diberlakukan tahun 1870, di Kabupaten Galuh banyak dibuka perkebunan swasta seperti di Lemah Nendet, Bangkelung, Gunung Bitung, Panawangan, Dharma Caang, dan Sindang Rasa. Untuk melancarkan industri perkebunan, maka diperlukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Pada tahun 1891, seiring dengan pembangunan sarana transportasi di Priangan, Ciamis telah dilalui jalan kereta api Bandung-Mios. Pada mulanya, jalan kereta api itu akan melalui Manonjaya terus ke Cimaragas di sebelah selatan Citanduy, langsung ke Banjar sehingga tidak melewati Ciamis. Akan tetapi Kanjeng Prabu yang pada waktu itu sudah pensiun mengusulkan agar rel kereta api melewati Ciamis di sebelah utara Citanduy yang penduduknya relatif lebih banyak daripada di sebelah selatan Citanduy. Pemerintah Hindia Belanda menyetujui usulan itu, meskipun dengan biaya yang jauh lebih besar karena harus dibangun dua jembatan, yaitu jembatan Cirahong dan jembatan Karangpucung. Rupa-rupanya, meskipun sudah pensiun, Kanjeng Prabu masih memiliki pengaruh dalam kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan rakyatnya. Kanjeng Prabu pun berusaha untuk menumbuhkan pola pikir rasional di kalangan rakyat. Oleh karena itu, pendidikan mendapat perhatian yang cukup besar dari Kanjeng Prabu. Ia sendiri pandai berbahasa Perancis dan membaca surat kabar berbahasa Perancis. Hal ini merupakan sesuatu yang langka pada zaman itu. Untuk pendidikan anak-anak dan kerabatnya, ia mengundang guru Belanda ke kabupaten untuk mengajarkan kecakapan membaca dan berbicara bahasa Belanda. Pada tahun 1862, Ciamis diadakan sekolah Sunda, menyusul kemudian dikawali pada 1872 setelah wafat Kanjeng Prabu dimakamkan di Kompleks Pemakaman Jambansari, Ciamis. Tidak jauh dari tempat tinggalnya, sementara itu benda-benda pusaka dirawat oleh keturunannya disimpan di Museum Galuh, Pakuan.